Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar komputer. Jumpa lagi dengan saya Johan Wahyudi di materi selanjutnya yang nantinya kita akan membahas tentang VirtualBox. Apa itu VirtualBox? Bagaimana menggunakannya? Terus hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan agar nantinya praktek kita menggunakan VirtualBox bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak ada error dan sebagainya. Go, lanjut, stay tune. Oke, lanjut. Di perjumpaan video pembelajaran kita kali ini, kita akan coba membahas hal-hal yang terkait dengan preference, ya, preference di VirtualBox. Nantinya di sini kita akan coba ulas, ya, hal-hal apa yang harus kita setting, kita konfigurasi agar nantinya VirtualBox kita saat nanti kita coba untuk praktek di misalnya kita membuat router board mikrotik, ya, menggunakan VirtualBox dapat berjalan dengan baik dan sesuai. Kesalahan yang sering terjadi di para siswa adalah di bagian ini, di bagian preferennya belum disetting sedemikian rupa, akhirnya saat digunakan praktek terjadi muncul error, gangguan-gangguan dan sebagainya, atau mungkin settingan benar tapi hasil yang didapat tidak bisa maksimal. Oke, lanjut ke berikutnya. Oke, di bagian ini, di bagian yang nomor 1, yang perlu kita cermati adalah yaitu kita gunakan VirtualBox minimal versi 6.1. Kenapa kita menggunakan versi ini? Karena versi ini lebih modern, ya, lebih kekinian, ya. Kemudian interface-nya biar nantinya saat bersama-sama kita belajar di kelas, kita praktekkan, ya sama. Jadi interface yang nanti dipakai di komputernya Pak Johan dengan komputer kalian sama. Jadi saat saya menerangkan A, B dan seterusnya nanti kalian tidak, Pak kok beda tempatnya, kok beda. Ya memang di beberapa versi ada perbedaan-perbedaan. Ada versi 6 ke bawah, versi 5 dan ke bawah itu beda, beberapa ada yang beda. Ya, oke. Jadi gunakan VirtualBox minimal versi yang 6.1. Oke. Baik, kita masuk ke halaman berikutnya, di halaman kedua dari video ini. Kalau kita perhatikan anak-anak di gambar yang kalian bisa perhatikan, di bagian general, ya, itu coba kalian cek ada 2 item yang harus kita perhatikan di situ. Yang pertama tentang default machine folder, yang kedua tentang VRDB authentication library. Yang kita tekankan di sini yang di bagian default machine folder atau lokasi, di mana nantinya mesin VirtualBox yang kita rakit, yang kita buat itu tersimpan di folder mana, di drive mana. Nah, ini penting. Jangan sampai terjadi kalian lupakan ini, di mana kalian menyimpan data mesin kalian yang kalian buat, ya. Harus selalu diingat ini folder defaultnya, ya. Di sinilah lokasinya. Kalau di komputernya Pak Juan, saya sudah mengubahnya di drive A, di Sabrina Asa buat folder dengan nama data VBox. Silahkan kalian cari di drive kalian yang kira-kira space-nya masih longgar, masih banyak, yang nantinya kita bisa gunakan untuk membuat VirtualBox. Oke ya, jadi ini diperhatikan betul di bagian yang kedua tentang lokasi folder untuk menyimpan file kerja VirtualBox. Jadi folder ini, folder yang kalian buat di sini itu berlaku selamanya. Jadi setiap kali kalian nanti masuk lagi ke VirtualBox membuat PC yang lain, tidak perlu mengubah lagi, ya. Jadi sekali pakai, ya. Jadi sekali pakai dan dipakai terus selamanya, ya. Di folder ini lokasinya, nanti kalian setiap kali membuat VirtualBox akan disimpan di folder yang kamu tentukan di sini.
Oke. Eh, Oke, lanjut. Kita sekarang ada di bagian ketiga di video pembelajaran kita untuk kita sama-sama cek di preference kalian ya, di VirtualBox preference kalian. Kalau tadi kita sebelumnya di bagian general, kita coba simak ke language ya. Kenapa kita ke language? Ada opsi input sama update itu tidak perlu kita bahas ya. Jadi ini bagian yang penting-penting yang nantinya akan kita coba cek harus sama biar nantinya saat kita praktek tidak muncul error-error ya, yang misalnya errornya sepele dan juga yang sering di bagian ini ya. Di bagian language ini kalian arahkan ke setting bahasa, gunakan English. Jadi defaultnya English kalian gunakan, jangan menggunakan yang lain. Ya, kenapa? Kok nggak bahasa Indonesia, Bapak? Ya, karena kita menggunakan komputer, ya, biar kalian juga terbiasa dengan istilah-istilah di komputer, sebaiknya gunakan bahasa Inggris, ya. Nah, jadi nanti ada device, ada piranti, nanti bingung semua, ya. Jadi misalnya kalau kita mau masuk ke bagian mana, ya ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Inggris. Nah ini khawatirnya nanti saat saya menyampaikan, saya menggunakan bahasa Inggris, kalian menggunakan bahasa Indonesia, kalian bingung mencarinya. Jadi untuk kali ini saya memaksa kalian semua untuk menggunakan bahasa Inggris lebih dulu. Kalau sudah familiar, sudah jago menggunakan VirtualBox, mau diubah ke bahasa Indonesia silahkan ya. Jadi tetap awal silahkan gunakan bahasa Inggris dulu ya. Itu oke, kita masuk ke berikutnya. Oke, kita masuk ke bagian keempat dari video pembelajaran kita ya, atau di halaman keempat ya. Setelah tadi kita masuk ke general di language, kemudian kita masuk ke extension ya. Pak, itu ada display sama network. Oke, itu nanti saja ya. Kita coba bahas dulu ke extensionnya ya. Ini penting anak-anak ya. Saat kita instalasi VirtualBox ya, selesai instalasi ya, itu kalian coba tambahkan ini, tambahkan extension pack ya, sesuai versi yang digunakan. Ini penting ya. Kenapa extension pack ini penting? Karena ini terkait dengan perangkat yang digunakan. Jadi hardware yang digunakan. Jadi penggunaan drivernya VirtualBox bisa lebih maksimal, bisa lebih optimal dengan adanya extension pack ini ya. Jadi tolong ini dicoba dicek, harus ada, harus terinstall ya. Caranya gimana anak-anak? Itu caranya menambahkan setelah kalian menginstal extension pack di websitenya VirtualBox, kalian bisa cek itu tanda ada tombol yang warnanya plus apa itu ya. Ada positif hijau itu untuk menambahkan, kemudian kalau yang silang itu untuk menghapus ya. Jadi itu untuk extension pack ini harus ya, harus dan harus dipasang ya. Khususnya nanti kalau kalian menggunakan atau mencoba merakit PC virtual menggunakan OS-nya yang berbasis grafis misalnya Windows ya, atau mungkin ya yang lainnya. Ya ini dengan menggunakan extension pack ini ya kinerjanya OS jadi lebih mulus ya, jadi lebih seperti layaknya kita menggunakan komputer yang real gitu. Silakan dibuktikan. Lanjut ya. Baik anak-anak, di video kali ini singkat ya. Jadi cuma ada 4 hal yang harus kalian coba cek di preference VirtualBox kalian. Oke, apa tadi? Mulai dari extension pack ya, kemudian kalian coba cek bagian language ya, kemudian kalian coba cek di bagian general, kemudian versi VirtualBox yang kalian gunakan ya. Jadi 4 hal ini harus ya, harus benar ya, harus benar dan disesuaikan dengan disesuaikan dengan settingan yang Pak Juan buat di sini ya. Jadi biar nantinya kita praktek, Pak nggak bisa. Nah ini kan bisa menghambat ya praktikum kita di VirtualBox. Oke, selamat
jumpa lagi. Kita nanti ketemu di berikutnya untuk cek virtual box di materi internet gateway ya. Terima kasih, sampai jumpa.